Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membedah topik kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini tuh ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi keuntungan besar, tapi apa jangan-jangan ada harga mahal yang harus kita bayar? Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Coba bayangin, di dunia ini ada lebih dari 190 negara. Kenapa sih satu negara nggak bisa jalan sendiri aja? Kenapa harus repot-repot kerjasama? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu samakan persepsi dulu. Sederhananya begini, kerjasama ekonomi internasional itu intinya adalah saat negara-negara sepakat untuk bekerja bareng demi satu tujuan, bikin rakyatnya lebih sejahtera dan ekonomi negaranya makin kuat. Oke, supaya lebih terarah, ini dia alur pembahasan kita. Kita akan lihat alasannya, sisi positifnya, lalu kita intip risikonya, bentuk-bentuknya seperti apa, dan terakhir kita akan coba tarik kesimpulannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fondasinya sebenarnya sederhana banget, dan seperti judulnya bilang, tidak ada negara yang seperti pulau terpencil. Tiap negara itu kan unik ya, punya sumber daya, keahlian, dan bahkan iklim yang beda-beda. Nah, karena perbedaan itulah gak ada satu negara pun di dunia yang bisa memenuhi semua kebutuhannya 100% sendirian. Pasti ada aja bolongnya. Disinilah kerjasama berperan sebagai jembatan untuk saling mengisi kekurangan itu, entah itu dalam bentuk barang, jasa, ataupun tenaga ahli. Baik, sekarang kita tahu kenapa kerjasama itu perlu. Pertanyaan berikutnya, apa untungnya? Yuk kita lihat sisi cerahnya, apa saja janji-janji manis yang ditawarkan dari kerjasama global ini. Seperti yang saya bilang di awal, ini adalah cerita dua sisi. Di satu sisi ada janji kemakmuran, kemajuan, pokoknya yang bagus-bagus. Tapi di sisi lain ada bahaya atau resiko yang mengintai. Kita mulai dari janjinya dulu ya. Kalau kita ngomongin sisi positifnya, wah ini nggak main-main. Kita bicara soal ekonomi yang tumbuh lebih cepat, yang artinya lebih banyak lapangan kerja. Keuangan negara juga jadi lebih sehat karena ada devisa dari perdagangan. Belum lagi masuknya investasi dan teknologi baru yang bisa memodernisasi industri kita. Nah, angka 0% ini maksudnya apa? Gini, ini contoh nyata gimana kerjasama bisa menekan biaya. Di dalam sebuah blok regional, misalnya masyarakat ekonomi ASEAN, tarif atau pajak impor untuk kebanyakan produk antar negara anggota itu bisa dipangkas sampai 0%. Hasilnya, barang jadi lebih murah buat kita sebagai konsumen. Tapi tunggu dulu. Ini baru satu sisi medalinya. Jalan yang sama menuju pertumbuhan ini ternyata juga bisa membuka pintu ke masalah-masalah baru. Oke, sekarang waktunya kita balik koinnya. Mari kita bedah sisi lainnya, yaitu resiko-resiko yang kadang nggak kelihatan di permukaan, tapi sangat nyata. Resikonya ini sama besarnya dengan keuntungannya. Coba pikirkan, terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri bisa bikin kita tersandar. Pasar dalam negeri bisa kebanjiran produk impor yang bikin pengusaha lokal kelimpungan. Bahkan, lapangan kerja lokal bisa terancam oleh tenaga kerja asing. Nah, kutipan ini benar-benar menyoroti tantangan utamanya. Transfer teknologi itu memang bagus, tapi ini jadi pedang bermata dua juga. Kalau tenaga kerja kita nggak siap dan nggak cukup kompetitif untuk mengadopsi teknologi itu, ya mereka justru bisa tersingkir. Oke, kita udah lihat plus minusnya. Sekarang pertanyaannya, kerjasama ini bentuknya kayak gimana aja sih di lapangan? Yuk kita lihat cetak birunya. Ternyata ada beberapa level atau skala. Yang paling simpel itu bilateral, cuma antara dua negara. Lalu ada regional, yaitu kerjasama negara-negara yang bertetangga dalam satu kawasan, contohnya ASEAN. Naik lagi levelnya ada multilateral, ini melibatkan banyak negara dari seluruh dunia seperti PBB atau WTO. Dan ada juga antarregional, yaitu kerjasama antara dua blok kawasan, misalnya ASEAN dengan Uni Eropa. Nah, kalau Anda sering dengar berita soal KTT APEC atau G20, ya inilah wujud nyata dari kerjasama regional dan multilateral itu. Disinilah para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas dan mencari solusi atas tantangan ekonomi global. Kita udah jalan-jalan melihat sisi terang, sisi gelap, sampai bentuk-bentuknya. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Jadi intinya apa dong? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua ini? Pada akhirnya, kerjasama ekonomi internasional itu sendiri sebenarnya netral. Dia bukan sihir yang otomatis bikin negara jadi kaya raya, tapi juga bukan racun yang pasti menghancurkan. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan sebuah negara untuk menari di antara keduanya, memaksimalkan peluang sambil dengan cerdas mengelola semua risikonya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan bersama.
Seiring dunia kita yang makin terhubung, apakah ketergantungan pada negara lain itu adalah harga yang memang harus dibayar untuk mencapai kemakmuran global? Bagaimana caranya negara bisa tumbuh bersama tanpa harus mengorbankan kemandiriannya? Sekian dulu pembahasan kita kali ini, terima kasih.